Selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita panjatkan syukur atas waktu yang indah ini. Kita boleh bertemu kembali di acara Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat Dewasa. Judul pelajaran yang ke-12 ini yaitu kasih dan keadilan. Itu adalah dua perintah terbesar dari Tuhan kita. Baik, sebelum kita diulas, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak DP Sihaan. Silakan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan pada malam ini, oleh karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar pelajaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu, kami bertiga untuk membahas tentang pelajaran sekolah sahabat ini, agar hanya dengan kuasa Tuhan, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya semua datangnya daripada Tuhan atas firman ini, menjadi berkat kepada kami dan juga kepada pemirsa dimanapun berada pada saat ini. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan, dan kuasa Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak DP Sihaan sudah melayangkan doa yang indah buat kita. Semoga kita dan juga para pemirsa yang mendengarkan akan diberikan hikmat untuk bisa mengerti dan memahami pembahasan yang akan kita ulas pada saat ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa judul pelajaran ke-12 ini yaitu kasih dan keadilan, dua perintah terbesar yaitu dari Tuhan Allah kita. Sebagai ayat inti ada di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat 20. Bunyinya sebagai berikut. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikianlah inti daripada pelajaran kita. Tentunya nanti ada 2 poin atau 2 tema yang akan kita bahas. Nanti Bapak DP Sihaan akan membahas dengan tema berjudul hubungan yang tak terputus antara kasih Tuhan dan mengasihi sesama keadilan. Perlu diketahui, keadilan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sama atau setara, atau boleh menjaga hak orang lain atau memberi hak kepada yang berhak menerimanya. Demikian juga Yesus, pada waktu kita jatuh dalam dosa harusnya kita mati, tetapi Yesus melihatnya bahwa kita punya hak untuk hidup kekal. Itulah kasih Tuhan. Yesus mati di kayu salib agar kita boleh selamat. Baik, untuk waktu dan tepat kami berikan kepada Bapak DP Sihaan untuk mengulas hubungan yang tak terputus antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama atau keadilan. Silakan. Baik, selamat malam bagi pemirsa dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Pak Ulet telah menyampaikan kepada saya untuk mendahului pelajaran sekolah sahabat kita pada malam ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa Allah memiliki sifat 2 yang besar untuk manusia. Yang pertama, Allah memiliki sifat kasih. Dan kasih Allah itu sangat jauh berbeda dengan apa yang diberikan atau kasih yang diberikan oleh manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah itu adil. Walaupun sekarang banyak manusia berkatakan, di mana keadilan Tuhan? Saudaraku, pada saatnya, karena Tuhan tahu semua apa yang terjadi di dunia ini, kita tidak bisa melampaui batas-batas
kemahaadilan Tuhan. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, karena saya tidak merasakan hidup ini seperti orang lain. Saudaraku, bahwa pelajaran Roh Sahabat kita malam ini, kita akan ungkap bagaimana rencana Tuhan kepada kita tentang keadilan Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada perintah yang terbesar bagi kita manusia ini untuk mencerminkan umat Tuhan itu adalah dasarnya dua. Pada waktu murid-murid pun bertanya kepada Yesus, ya, maka ada dua hal yang harus dipahami oleh kita sebagai umat-umat Tuhan tentang hukum atau perintah Tuhan. Murid-murid bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus, apa yang harus dilakukan untuk selamat, tanda-tanda percaya kepada Tuhan. Maka Yesus katakan dalam Matius pasal 22, kalau Bapak Ibu berada di rumah bisa buka Alkitab. Matius 22 ayat 34 sampai 40, bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan baik murid-murid ataupun ahli-ahli Taurat dalam hukumnya. Dia katakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap, bukan 70%. Sekarang ini mau lebaran banyak toko-toko memberikan diskon 50%, ada yang sampai 70%. Kalau kita menurut hukum Tuhan 100%, segenap hati, jiwa, dan budi. Berarti hal ini yang harus kita perjuangkan dan harus kita lakukan dalam hidup ini untuk menyembah Tuhan, untuk menurut kepada perintah Tuhan. Dan bukti daripada kita percaya kepada perintah Tuhan dan menuruti segala perintahnya dibuktikan dengan bagaimana kita mengasihi, selain mengasihi Tuhan adalah kita juga mengasihi manusia. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Di Alkitab lebih tegas lagi, bagaimana kita mengasihi saudara kita. Dan Yesus menambahkan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian di hukum Taurat pun tentang hukum ini sudah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 6. Di situ dikatakan bahwa hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dalam Bilangan, dalam Ulangan. Jadi hukum ini tidak pernah dirubah oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru. Itulah ada dikatakan bahwa horizontal sesama kita manusia adalah bukti vertikal ketika kita menyembah Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya merasa umat Tuhan terberkati, sudahkah berkat kita ini juga dirasakan oleh banyak orang? Itu pertanda bahwa kita adalah umat Tuhan, umat yang menuruti perintah Tuhan. Jadi jangan kita merasa kita umat Tuhan, tetapi hidup kita tidak pernah dirasakan oleh banyak orang. Marilah saudara-saudara, kita mulai berpikir bagaimana bahwa kasih Tuhan itu melebihi kasih manusia. Kita sudah diberkati bahwa pelajaran sahabat yang lalu diulang kembali. Kasih Tuhan kepada manusia itu, walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum manusia berdosa pun Tuhan sudah siapkan juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari kematian kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan pun melihat bahwa kasih itu harus bertumbuh. Kenapa? Karena kita manusia yang berdosa ini, ada dua hal yang kita sulit untuk melepaskan dosa ini.
Dua dosa yang terbesar yang dialami oleh manusia ada dua. Yang pertama, Tuhan sangat membenci dosa yang ini, yaitu penyembahan berhala. Sejak awal manusia diciptakan sampai kepada bangsa-bangsa besar, bangsa Israel, satu hal yang Tuhan tidak inginkan adalah penyembahan berhala. Makanya dalam hukum 10, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ini Tuhan inginkan kepada kita. Lalu kita katakan, oh zaman sekarang nggak ada berhala kami. Jangan lupa, segala sesuatu yang melebihi untuk penyembahan kepada Tuhan, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan, itu sudah berhala, saudaraku. Kalau kita mendahulukan segala sesuatu daripada Tuhan, hati-hati, kita sedang menyembah hal yang lain. Lalu yang kedua, dosa yang terbesar juga dikatakan bahwa kita mengabaikan kasih kita kepada sesama. Ini Yesus ajarkan kepada kita. Makanya di dalam Zakaria pasal 7, kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4, ya, bagaimana dikatakan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Berat sebenarnya ini, saudara, tapi harus kita lakukan. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini, apakah kita juga perhatikan janda-janda, yatim piatu? Lalu bagaimana kita memperhatikan orang tua kita, keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita? Kadang-kadang kita lupa bahwa rasanya kita sudah setia kepada Tuhan, tetapi masih banyak hal yang kita belum lakukan kepada Tuhan. Dalam pelajaran ini juga ada seorang orang muda. Dalam Matius pasal 19 dikatakan ketika orang muda bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan supaya hidup sempurna? Tuhan Yesus katakan, turutilah segala hukum perintah Tuhan. Lalu orang muda katakan, oh saya semua sudah lakukan itu Tuhan. Sejak kecil orang tua saya sudah mengajarkan tentang perintah Tuhan, tentang hukum itu. Jadi saya sudah lakukan semuanya itu. Saudaraku, dalam pelajaran sekolah sahabat kita dituliskan di situ dalam Matius pasal 9 itu. Tetapi Yesus tahu apa yang belum dilakukan oleh orang muda ini. Lalu ketika Yesus katakan, kalau begitu tinggal ada satu yang belum kau kerjakan dan kau lakukan. Apa itu Tuhan Yesus? Yesus katakan, jualah hartamu, bagikan itu kepada orang miskin. Dengan sedih hati, saudara-saudara, orang muda itu meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Yesus tahu bahwa masih ada yang belum dilakukan orang muda ini. Dia kaya tetapi dia tidak perhatikan orang yang berkekurangan. Saudaraku, dalam kehidupan kita pun bisa saja kita memiliki kelebihan dari orang lain. Tetapi apakah kelebihan itu sudah kita gunakan untuk Tuhan? Di dalam gereja ada banyak orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kelebihan-kelebihan. Mungkin kelebihan harta, kelebihan talenta, kepintaran. Tapi jangan lupa, apakah itu sudah berguna bagi orang lain? Kalau itu sudah digunakan untuk orang lain, harta, tahta, kekayaan, dan lain-lain. Kalau belum, berpikirlah saudaraku, Tuhan inginkan kita hidup sempurna. Karena Yesus katakan, hendaklah engkau sempurna. Kita boleh terberkati kalau kita memiliki kasih itu dinyatakan kepada banyak orang sehingga mereka pun terberkati. Tuhan memberkati, kami serahkan kembali kepada Baik, terima kasih Bapak D.B. Siaan sudah mengulas begitu jelas bagaimana mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi sesama manusia dengan benar, dan dikuatkan di dalam ayat-ayat Alkitab. Memang manusia berdosa cenderung untuk lemah di dalam berbuat kebenaran. Tubuh lemah,
roh itu kuat. Tapi bila mana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan satu kuasa kepada kita untuk bisa melakukan hukum-hukum yang diperintahkan sebagaimana dua hukum terbesar, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan segenap kekuatan. Begitu juga mengasihi kepada sesama manusia. Terima kasih Pak Debisiaan sudah mengulas sangat jelas sekali mengenai hubungan yang tak terputus antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan keadilan. Baik, selanjutnya kami minta kepada Bapak Pendeta Del Sompotan untuk bisa mengulas, yaitu tema kedua, kegagalan dalam kasih ketika kasih dan keadilan terputus. Boleh dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih Pak Ulet. Jadi kegagalan dalam kasih yang dimaksudkan di sini adalah berangkat daripada cerita di Alkitab yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Satu waktu ada ahli Taurat yang datang kepada Yesus, lalu bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Ini sebuah pertanyaan yang penuh dengan motif kesombongan untuk membanggakan diri, karena sudah pasti ahli Taurat ini tahu jawabannya dan dia juga adalah pelaku terbaik dari jawaban yang akan diberikan Tuhan Yesus. Dan Yesus menjawab ahli Taurat yang bertanya ini dengan berkata begini, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu ahli Taurat itu menjawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus memberikan apresiasi terhadap jawaban ahli Taurat ini dengan berkata, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sebuah pertanyaan yang dibalas dengan pertanyaan, yang kemudian berakhir dengan ahli Taurat tersebut menjawab sendiri pertanyaannya. Tetapi ini tidak berakhir sampai di sini. Ahli Taurat ini kemudian mendalami pertanyaan itu dengan berkata demikian untuk membenarkan dirinya. Dia menyatakan pertanyaan berikutnya, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Nah, disinilah terputusnya hubungan antara sesama manusia ini. Dari pertanyaan inilah menjadi asal muasal terputusnya hubungan, bagaimana manusia ini, ahli Taurat ini, dia sudah ada motif dasar atau pikiran dasar bahwa sesama manusia ini adalah golongan tertentu saja. Sesama manusia ini adalah orang yang sejenis dengan dia. Kalau dia sama-sama berharta, maka itulah sesama manusianya. Kalau dia sama-sama memiliki jabatan, maka itulah sesama manusianya. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan ini muncul dari ahli Taurat dengan siapakah sesamaku manusia itu. Lalu Yesus tidak menjawab singkat, namun Yesus memberikan jawaban panjang lewat satu cerita. Diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Jericho, lalu kemudian dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang kemudian merampoknya habis-habisan. Bukan hanya merampok, tapi memukulnya juga. Dan setelah memukulnya kemudian meninggalkan orang itu setengah mati. Bukan setengah mati sengsara, tapi memang sudah separuh mati. Dan setelah berangkat pergi melarikan diri penyamun-penyamun ini, Yesus menceritakan, datang lewat di samping orang yang terserang perampokan ini.
beberapa jenis orang. Orang yang pertama adalah seorang yang disebut imam. Dia lewat di tempat itu, di samping daripada orang yang kerampokan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam ini? Imam itu hanya menggunakan indera matanya untuk melihat saja. Dia lihat saja. Dia lihat kemalangan yang terjadi. Dia lihat penderitaan yang terjadi. Dia lihat orang ini sudah setengah mati. Dan setelah melihat itu, indera mata kemudian membuat informasi diteruskan kepada otaknya. Dan otaknya membuat keputusan. Keputusannya adalah dia melewati orang itu. Imam lewat. Datang orang kedua, yaitu seorang yang disebut orang Lewi. Datang ke tempat itu. Dan sama, orang Lewi ini pun menggunakan indera matanya untuk melihat. Tetapi keputusannya sama juga dengan imam itu. Dia lewat. Melihat dan lewat. Dengan kata lain, dua jenis orang ini adalah orang yang sudah tidak memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Yang sangat disayangkan, dua orang ini memiliki embel-embel jabatan di dalam dirinya sebagai seorang imam, sebagai seorang Lewi yang kemudian hanya lihat dan lewat. Tidak sampai di situ, rupanya ada orang lain yang lewat setelah dua orang ini. Orang yang lewat ini adalah orang Samaria. Yang di dalam peristiwa ini di waktu itu bisa dikatakan orang Samaria ini adalah orang yang berasal dari kasta terendah, yang dipandang rendah, yang tidak sama levelnya dengan orang Lewi, yang jauh levelnya dari seorang imam. Ini adalah dua kutub yang berbeda, satu sangat tinggi dan satu sangat rendah. Tetapi orang Samaria ini, apa yang dia lakukan? Orang Samaria itu ketika tiba di tempat itu, masih dengan rentetan peristiwa yang sama, indera mata melihat. Tetapi keputusan pikiran, otak, hati berbeda. Setelah dia lihat, Alkitab menyatakan ayat 33, Lukas pasal 10, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ini penting saudara-saudara sekalian, belas kasih. Apakah saudara masih punya belas kasihan setelah melihat satu kondisi tertentu, setelah melihat orang tertentu, setelah saudara melihat menggunakan indera mata, apakah kemudian ada belas kasihan yang terjadi setelah itu? Ini penting. Dan saya merasa bahwa orang Samaria ini adalah orang yang sudah sering mengasah rasa belas kasihannya. Bisa jadi orang Lewi, orang imam ini belajar banyak soal belas kasihan, tetapi dia tidak mengasah rasa belas kasihannya dengan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan nyata. Sehingga ketika tidak ada orang yang lihat, maka dia tidak melakukan belas kasihan itu. Apa yang dilakukan oleh hati yang berbelas kasihan dari orang Samaria ini? Dia pergi, dia balut lukanya, dia lakukan sendiri, dia balut. Dia siram dengan minyak dan anggur yang di waktu itu adalah pengobatan yang dilakukan. Kemudian dia bawa orang ini, dia angkat sendiri, dia taruh di keledainya. Lalu dia bawa orang ini ke tempat penginapan sementara agar bisa istirahat di sana, agar bisa dirawat di sana. Dan keesokan harinya, jadi dengan kata lain, dia tinggal dengan orang itu. Dia bersama-sama di penginapan dengan orang itu. Bisa jadi orang Samaria ini punya urusan yang lain. Bisa jadi dia dalam perjalanan untuk urusan yang lain, atau ada orang yang menunggu dia, atau ada tujuan yang lain, tapi itu semua stop. Oleh karena mata yang melihat orang yang tertindas menderita, lalu kemudian belas kasihan mengalahkan semua tujuan
yang mungkin sudah ada sebelumnya dari orang Samaria yang melakukan perjalanan ini. Dia rawat, dia kasih uang kepada pemilik penginapan 2 dinar. Dan disampaikan belanjakan saja ini untuk keperluan kesembuhan orang ini. Kalau kurang saya datang lagi nanti saya kasih lagi. Ini cerita yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus yang di akhir dari cerita ini yang disampaikan pada ahli Taurat yang bertanya tadi ini. Kemudian Yesus bilang begini, menurut saudara di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh di tangan penyamun itu. Ahli Taurat itu menjawab apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah, perbuatlah demikian. Saudara-saudara, ini kisah yang selalu diulang-ulang ketika bicara soal keinginan atau hati yang berbelas kasihan. Saya ingat cerita atau satu episode di televisi dulu. Nama episodenya adalah Minta Tolong. Dimana kalau kita melihat pernah nonton acara ini, kebanyakan orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang pura-pura meminta karena keperluan syuting ini adalah orang-orang yang juga menderita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pelajaran ini menyampaikan kepada kita dari cerita ini bahwa Allah kita adalah Allah yang menyukai keadilan dan Dia sangat membenci ketidakadilan. Dan Dia konsisten berbelas kasihan kepada orang yang tertindas. Lalu Dia menunjukkan kemarahan yang dalam kondisi yang wajar kepada orang yang melakukan penindasan. Oleh karena itu firman Tuhan menyampaikan kepada kita, Dia rindu saudara dan saya menyambung kegagalan penunjukan belas kasihan ini. Sambung, lakukan lagi. Firman Tuhan dalam Mazmur 82 ayat 3 dan 4 berkata, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim piatu, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Tidak sampai di situ, hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau engkau saling mengasihi. Jadi yang diinginkan Tuhan kepada kita adalah saling mengasihi. Ini bukan sayang-sayangan dengan orang yang memang kita sudah kenal. Sayang-sayangan, saling mengasihi dengan orang yang selevel dengan kita. Lebih dalam lagi dalam beragama ini, Tuhan menginginkan kita mengasihi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kurang beruntung, orang miskin, yatim piatu dan lain sebagainya yang ditulis di dalam pelajaran ini. Karena saudara dan saya juga dipanggil untuk menegakkan keadilan ini. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1:17. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk orang-orang yang mungkin jauh berada di bawah kita, yang mengalami kemalangan ataupun penderitaan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu kamu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini hal yang terpenting dan sangat penting. Berbelas kasihan. Ya, hukum penting, tetapi praktek dari hukum itu untuk berbelas kasihan, menerapkan itu di dalam kehidupan kita menjadi sangat penting. Saya kira itu pelajaran yang untuk menjawab bagian yang disampaikan kepada saya. Baik, terima kasih ulasan dari Bapak Pentadel Sampotan mengenai kegagalan dalam kasih ketika kasih dan keadilan terputus. Sangat jelas sekali bagaimana dijelaskan tidak cukup kita
beribadah, memuji-muji Allah, bila mana kita tidak memiliki belas kasihan yang berkeadilan. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Ulasan-ulasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dipesian juga. Dari ulasan tersebut, kami ada berapa pertanyaan, boleh Pak diberikan waktu? Baiklah, kalau memang diberikan, saya ada satu pertanyaan. Demikian pertanyaannya, dalam hal apa kasih Tuhan seperti yang diungkapkan di kayu salib merupakan teladan kita dalam mengasihi kepada sesama? Boleh jawab Pak? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita kembali ke dalam beberapa ayat yang disampaikan oleh pelajaran sekolah Sabat ini, oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, yang Tuhan ingin tunjukkan di dalam kehidupan kita menyangkut kasih ini. Dalam soal apa supaya kita dapat saling mengasihi, yaitu tidak lain arah dari pelajaran sekolah Sabat ini adalah kita mengasihi orang-orang yang tertindas, yang ada di bawah kita, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang secara spesifik disebutkan di sini yatim piatu, janda-janda. Dan gambaran paling baik dari hal ini adalah cerita di dalam Lukas 10 tadi, yaitu bagaimana orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Karena kembali kepada ayat pelajaran sekolah Sabat kita, ayat hafalannya 1 Yohanes 4:20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kehadiran Yesus di atas dunia ini untuk menunjukkan contoh-contoh kepada kita. Berbelas kasihanlah kepada jenis-jenis orang yang seperti tadi. Bahkan yang dituliskan secara langsung peristiwa yang ada di dalam Lukas pasal 10, orang Samaria yang baik hati merupakan contoh nyata real bagaimana kita menunjukkan belas kasihan kita. Dari mulut Tuhan Yesus, itu yang harus kita turuti dan kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin di sini Bapak Dipesian ada berikan pertanyaan? Ada satu lagi Pak, boleh Pak ya? Ketika seseorang dilanda kemiskinan, penindasan, atau ketidakadilan, apa yang dapat kita lakukan sebagai gereja untuk mendukung mereka? Terima kasih. Ada banyak hal ya. Kalau kita melihat hal itu terjadi, ada dua hal yang dapat kita lakukan adalah secara pribadi sebagai orang yang berada dalam gereja, tunaikan tugas kita juga untuk melakukan bantuan secara pribadi. Secara gereja, kita ada yang namanya Departemen Dorcas. Bisa diorganisir beberapa orang untuk memberikan bantuan. Bahkan di gereja-gereja sudah ada daftar identifikasi, mohon maaf, orang-orang yang harus dibantu, dan itu dilakukan setiap bulan ya. Seperti jemaat kita ada daftarnya, dilakukan setiap bulan, memberikan bantuan berupa beras, berupa dana transportasi dan bantuan-bantuan yang lain. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan secara gereja, baik secara pribadi karena kita juga anggota gereja, kita bisa lakukan itu langsung, dan secara gereja ada Departemen Dorcas yang dapat mengorganisasikan beberapa orang secara jemaat. Dana jemaat pun digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Baik, terima kasih Bapak Pendeta sudah memberikan jawaban yang begitu jelas mengenai peranan gereja. Kita juga selalu berdoa agar umat-umat Tuhan selalu diberkati Tuhan Pak ya, agar mereka juga peduli kepada sesama kita yang miskin, dalam penindasan atau tidak keadilan. Tadi sudah sampaikan bahwa gereja punya peran besar untuk bisa membantu orang tersebut, terlebih dalam Departemen Dorongan Kasih Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Dipesian, Bapak Pendeta Del Sompotan. Mungkin dari penjelasan-penjelasan ini
ada tambahan lagi, Pak? Jadi ada tambahan dari saya Silakan. sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, selain yang disampaikan oleh pendeta, karena di situ pertanyaan itu menyangkut tentang salib Yesus. Yesus sebenarnya yang tidak layak untuk disalib, tetapi karena dia memberikan teladan kepada kita, selain dia menyelamatkan kita, tetapi ada pelajarannya adalah bagaimana belajar tentang pengalaman salib itu adalah pengorbanan. Sederhana saja, dalam gereja pun umat-umat Tuhan perlu belajar tentang pengorbanan. Sederhana saja, tidak selalu harus. Ini sekarang ini banyak masalah terjadi di kita ini, di lingkungan kita itu kebanjiran, lalu kebakaran, lalu longsor dan sebagainya. Mungkin itu peduli itu harus dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak peduli dengan itu. Masalah waktu. Sudahkah kita berkorban, tidak harus seperti Yesus disalib, tapi berkorban waktu kita untuk datang ke gereja tepat pada waktunya. Itu kita sedang merasakan salib Yesus itu. Kadang-kadang kita lupa itu. Coba saudara perhatikan, sudahkah kita datang ibadah ke gereja itu tepat pada waktunya ketika pujian akan dimulai, jamnya sudah ditentukan. Pernahkah kita peduli mengorbankan waktu kita untuk Tuhan gitu? Dan itu untuk kebutuhan kita ya. Itu dulu satu saja mengenai waktu ya. Belum lagi yang lain-lain umpamanya ya. Peduli kepada sesama kita di dalam gereja, mungkin teman-teman kita yang kecil-kecil saja. Kalau kita sudah melakukan yang kecil-kecil seperti ini, maka Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Jadi ini kita mari belajar bersama-sama, pergunakanlah waktu sesuai yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ibadah itu seperti apa, jam berapa waktunya, saya kira nikmat kita. Itu Tuhan tidak menuntut yang besar-besar. Yang kecil saja dilakukan, maka kita sedang merenungkan tentang keteladanan Yesus di kayu salib. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari Bapak Divisiaan. Tentunya pengorbanan bagi kita sangat penting untuk belas kasihan kepada sesama. Ada tambahan lagi dari Pak Pendeta? Jadi terima kasih kepada Bapak Pendeta Dirsompotan dan Bapak Divisiaan untuk ulasan mengenai judul pelajaran kita, yaitu kasih dan keadilan, yaitu dua perintah terbesar. Ini adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk boleh memperhatikan kehidupan kita, boleh berguna kepada sesama, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Baik, sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Bapak Pendeta Dirsompotan memimpin doa untuk tutup acara kita ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pelajaran sekolah Sabat yang telah kami ulas, yang telah kami bahas dengan baik, kiranya ini boleh dapat dimengerti dengan jelas dan boleh menjadi berkat untuk semua yang menonton tayangan ini. Berkati kami semua yang telah melayani, baik Bapak Dedi Siahaan, Bapak Ulet Siahaan maupun hamba-Mu. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan, kiranya berkat-berkat rohani, jasmani menjadi bagian semua kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian pembahasan kita tentang kasih dan keadilan. Semoga menjadi berkat bagi kita dan juga para pemirsa. Nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Salam sejahtera, sampai jumpa.